apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Muhammad Taufik ya, yang sudah saya jumpain minggu lalu di Solo. Di YouTube-nya dijelaskan bahwa ya, bahwa adik angkatannya di UNS, Universitas Negeri Surakarta, yang bernama Eko Sulistyo, itu merupakan ex-ketua KPUD Solo ya, di mana pada saat itu Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Nah, Pak Taufik itu menceritakan bahwa ya pada saat Joko Widodo mengajukan diri sebagai calon wali kota Solo, ia memiliki double degree. Ya, ia memiliki dua gelar, yaitu doktorandus dan insinyur. Itulah menurut penuturan Dr. Muhammad Taufik yang menelpon langsung Pak Eko Sulistyo. Nah, ini kan sebenarnya temuan baru ya. Temuan baru sebelumnya kesaksian dari Pak Betor Suryadi, ya. Belum lagi penyangkalan atau bantahan dari Pak Kasmujo yang saya wawancarai langsung di rumahnya, bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Joko Widodo. Ya, ya sebenarnya ya kalau hukum berlaku sama untuk semua orang, ya, atau dikenal dengan azas equality before the law, maka Joko Widodo harusnya dipanggil oleh kepolisian. Karena apa? Karena video yang ditayangkan ya oleh televisi dan di YouTube dan diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan UGM pada saat 2017, Joko Widodo mengatakan, saya bolak-balik ya menghadap Pak Kasmujo ya sehingga selesai, dan Pak Kasmujo galak katanya, dan terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak, skripsi saya sudah selesai. Maksudnya di situ ya, kalau persepsi publik maupun wartawan yang menuliskannya itu tentu pembimbing skripsi, karena di berita online ya banyak dituliskan bahwa tahun 2017 Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Joko Widodo. Ya. Tahun 2015 dibantah oleh Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Dan pada saat saya wawancarai, Pak Kasmujo membantah lagi bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun bukan dosen pembimbing akademik. Ya, berarti kalau apa yang dikatakan oleh Pak Kasmujo adalah benar, maka Joko Widodo sebagai presiden tahun 2017 maupun 2025 sudah dengan sengaja menipu publik, ya, dengan sengaja menyebarkan berita bohong. Ya, harusnya Joko Widodo saat ini dipanggil ya untuk dimintai klarifikasi kalau hukum itu berlaku kepada semua orang. Kalau equality before the law, maka Joko Widodo harusnya dipanggil oleh kepolisian, oleh Bareskrim. Ya, tetapi inilah hukum di Indonesia, hukum masih tebang pilih, ya, hukum masih pandang bulu, maka Joko Widodo bisa dengan gampang ya mengatakan apapun yang dia mau dan ternaknya akan memuja-mujinya. Ya. Inilah hukum di Indonesia masih pandang bulu, tidak berlaku untuk Joko Widodo. Ya. Berikutnya juga harusnya ya Bareskrim harus memeriksa Dirtipidum dan Joko Widodo terkait tahun di mana Joko Widodo KKN. Ya, berdasarkan dokumen yang disita dari UGM, ya, Dirtipidum Brigjen Juandani menyatakan bahwa tahun KKN Joko Widodo 1985. Ya. Sementara Joko Widodo membantahnya. Dirtipidum mengatakan KKN Joko Widodo berdasarkan dokumen dari UGM. Ya, kita berasumsi itu berdasarkan dokumen dari UGM, maka dikatakan Joko Widodo KKN tahun 1983. Sementara dibantah sendiri oleh Joko Widodo, katanya 1985 awal. Ini kan dua-dua nggak mungkin benar. Ya. Pasti salah satu itu salah dan menyebarkan berita bohong.
harusnya Kabar Eskrim berani memeriksa Dirtipidum, memanggil dan memeriksa Dirtipidum dan Joko Widodo. Kalau benar tahun KKN-nya, tahun berapa, dan dokumennya apa. Ini kan publik semakin dibingungkan. Ya, publik semakin dibingungkan, dan Jokowi masih tetap merasa di atas angin. Karena banyak ternaknya dan buzzernya selalu memuja-muji, ya, dengan kualitas intelijensia yang siap untuk ditipu dan dibohongi. Mau-mau saja bahkan dibuat patungnya atau tamannya di sana, ya, di tempat mereka yang memujanya seolah-olah dia dewa atau nabi yang tidak pernah salah dan tidak pernah berbohong. Padahal sudah ribuan kasus berbohong, ya, mulai dari SMK, tidak mengutang, buyback Indosat dan lain-lainnya. Ya, bayangkan, ya, mereka-mereka yang intelijensianya rendah memandang bahwa Jokowi itu layak sebagai nabi, tetapi dia mungkin merendahkan dirinya jadi seperti manusia biasa, begitu ya. Kok termuli ini, mana ini moderator saya nih ya? Tolong dulu moderator yang ada di tepian Danau Toba, lagi ngapain kau ini? Banyak ternak masuk ini, tolong. Ya. Jadi 10 tahun ya kita telah dikibulin oleh Jokowi ini. Ya. Tidak mengutang, tapi hutangnya menggunung. Ya, nggak bisa dibantah itu. Ya, ada jejak digitalnya Jokowi. Ngapain ngutang? Obligasi apa toh? Obligasi itu apa toh? Utang. Ngapain utang? Silpa kita 6-7 triliun kok. 6 atau 7 triliun kok. Ngapain ngutang? Nggak taunya ngutang 8.000 triliun lebih. Ya. Jejak kebohongan-kebohongan Joko Widodo ini sudah di mana-mana. Jadi walaupun dia jujur kali ini, itu pun susah untuk diterima masyarakat. Ya, belum lagi kasus SMK. Belum lagi, saya itu paling anti bansos, bantuan langsung tunai. Bansos saya anti. Untuk apa? Kasih pancingnya, kasih ikannya, kasih pancingnya dong. Nggak taunya untuk memenangkan anaknya jadi wapres, bansos 500 triliun. Ya. Yang katanya Luhut Binsar Panjaitan banyak bocornya. Apa itu, setengah atau berapa katanya, nggak sampai ke masyarakat. 500 triliun per tahun, periode dia yang kedua, ya. Mulai dari tahun 2019 sampai 2024 itu rata-rata hampir 500 triliun bansos. Pada saat 2014 dia bilang apa? Saya itu anti bantuan langsung tunai. Untuk apa kita kasih ikannya? Kita kasih pancingnya. Aduh. Itu akan menyebar berita bohong itu ya. Harusnya sudah diadili. Setiap berita bohong yang dibuat oleh Joko Widodo harusnya dijerat hukum itu ya, supaya jangan terbiasa pemimpin suka-suka berbohong. Makanya jangan berjanji kalau tidak bisa ditepati. Ya. Tetapi tenang Pak Jokowi, masih banyak buzzer bodoh yang Anda, yang memuja-muji Anda. Nah itulah ya, kita kembali ke topik. Ya. Betapa fakta itu sangat mencengangkan ya. Ya, ketika Dr. Muhammad Taufik mengungkapkan bahwa Eko Sulistyo ini, ya, menyatakan dalam telepon bahwa Joko Widodo memiliki 2 gelar, doktorandus dan insinyur, dan keduanya tidak diverifikasi dan hanya diajukan menggunakan fotokopi legalisir tanpa diverifikasi. Bayangkan, ya, kok sebegitu cerobohnya ya KP. Padahal 2 kali alasannya termul, dan ini kan buzzer itu selalu, dan relawan-relawan Jokowi nggak mungkin palsu karena 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, itu nggak mungkin palsu, padahal sudah ada. Ya, itulah kesaksian dari Eko Sulistyo lewat telepon kepada Dr. Muhammad Taufik bahwa di KPUD Solo tidak diverifikasi. Jadi dasar mereka buzzer dan dasar argumentasi baik pengacara, buzzer maupun relawan Jokowi sudah di Solo 2 kali. Enggak, malah tidak diverifikasi. Hanya fotokopi, legalisir, gitu loh. Jadi KPUD Solo tidak melakukan tugasnya. Jadi tidak bisa menjadi landasan kalian berargumen. Ya, itu di KPUD Solo. Ya, kalau di KPUD Jakarta jelas. Ya, menurut Betor Suryadi, ya, ada tim Solo yang datang dibawa oleh Jokowi ketika Jokowi diajukan oleh PDIP menjadi calon gubernur tahun 2012,
Jokowi membawa rombongannya, kata Pak Betor Suryadi, 3-5 orang. Di antaranya David, Anggit, dan Widodo. Ya. Widodo lah yang berkoordinasi dengan Dhani Iskandar. Dan bertemu dengan para ahli pembuat dokumen palsu, di mana ada sekitar 10 dokumen yang dibuat, dokumen palsu tentunya, di pasar pramuka atau pojok pramuka atau apalah namanya. Pokoknya kios-kios itu. Ya. Mudah-mudahan Sentana TV besok memberikan kita tayangan besok live. Bagaimana sih gambaran dari pasar pramuka atau pojok pramuka itu, masih ada nggak kios-kios di sana kan gitu, supaya pemirsa bisa mendapatkan bayangan, ya, gitu, ya. Jadi bayangkan pada saat pencalonan gubernur 2012 tadi di KPUD Solo 2 gelarnya tidak diverifikasi. Itu sebagai dasar argumentasi baik pengacara Jokowi maupun buzzer maupun relawan, ya. Dan itu tidak diverifikasi, hanya modal fotokopi ijazah, fotokopi ijazah, legalisir, dan 2 gelar, doktorandus dan insinyur. Dan data itu di KPUD hilang. Coba bayangkan. Misteri kan? Hilang. Kalau benar Jokowi mendapatkan gelar, doktorandus, dari mana gitu, sarjana kehutanan dari UGM, misalnya. Untuk apa dihilangkan itu? Ya, berkas di KPUD Solo, dan berkas di KPUD Jakarta, dan di KPU Pusat. Untuk apa? Ya. Dihilangkan itu data itu kalau Jokowi benar-benar lulus doktorandus, lulus sarjana kehutanan UGM. Untuk apa semua serba hilang? Ya kan? Tetapi ini nggak bisa masuk akalnya para termul. Mungkin karena bayaran itu, ya. Nah, kembali ke pencalonan gubernur 2012, di mana Jokowi, ya, dengan modal SMK-nya, ya, padahal itu cuma gimmick marketing, dan hasilnya nol besar. Nolnya itu 11.000 triliun, 10 pangkat 12 ya triliun itu. Jadi nolnya itu 12, ya, nol besar. Ya, modalnya SMK, seolah-olah kita akan memiliki mobil nasional, ya, buatan bangsa sendiri, harga murah, tidak ada lagi, ya, minggirlah dulu mobil buatan Jepang dan Korea, ya kan? Kita berharap seperti itu, ternyata itu cuma omong kosong dari seorang Jokowi, ya, yang membawa pun, yang menyetir SMK itu pun Pak Roy, ya, dengan sejumlah kecelakaan katanya, bukan kecelakaan fisik ya, tetapi ada momen-momen di mana apanya persnelingnya bergeser lah, apanya lah, banyak ceritanya itu, ya. Pak Roy itu tahu apanya, dan dokumentasinya banyak. Bayangkan, dia naik pesawat ke Jakarta, si Jokowi, ya, tidak ikut menyetir atau jadi penumpang mengantarkan SMK-nya itu dari Solo ke Jakarta, ya. Setelah itu dia balik lagi ke Solo. Itulah modal pencitraan. Pada tahun 2012 masuklah dia ke gorong-gorong. Disinilah awal dari musibah, ya. Selain SMK, gorong-gorong, ya, itu saya kira perlu dibuat patung Jokowi di gorong-gorong tempat dia masuk itu, ya, di Jakarta itu. Kalau bisa itu monumen pramuka harus dibuat di gorong-gorong itu. Saya yakin itu ada kaitannya gorong-gorong itu dengan pramuka. Salam pramuka, termul, buzzer, relawan Jokowi, salam pramuka. Ya, pada tahun 2012 dibawa Jokowi lah timnya itu, Widodo, David, dan Anggit. Ya, bertemulah Widodo, ya, dengan Dhani Iskandar. Dhani Iskandar politisi senior di DPD DKI, ya, PDIP. Bertemulah, ya, menurut Bang Betor Suryadi, bertemulah dan dipertemukan oleh Dhani Iskandar ini dengan para ahli pembuat ijazah dan dokumen-dokumen lain. Ada satu paket dokumen berkisar 10 dokumen menurut Bang Betor Suryadi. Bayangkan itu, orang kayak gini jadi presiden, gue. Ya? Apa termul itu nggak mikir? Ini harus diperiksa. Kalau benar, nggak layak jadi presiden. Harusnya kalian berpikir begitu, berpikir waras. Demi apa? Demi bangsa Indonesia. Itu loh. Bukan ngancam-ngancam saya, di-sel. Ya, Jokowi itu yang harus di-sel. Tahu nggak kau? Termul. Nah, terus, ya, bertemulah, dibuatlah 10 dokumen itu. Mulai dari surat nikah, ya, akta nikah, surat bebas narkoba, surat kesehatan dari rumah sakit, ijazah, dan surat kecerdasan, tes kecerdasan atau intelijensia, semua dibuat satu paket. Bayangkan. Dan itu data itu hilang.
di KPUD, di server KPU ya. Kenapa hilang? Anak kecil pun bisa jawab itu. Ya, nggak usah kita tebak-tebakan orang dewasa. Anak kecil. Oh ya, ada yang mengatakan juga salah satu janji Jokowi apa? Stop impor. Kita tidak lagi import garam, jagung apa? Bohong lagi. Ya, impor terus. Coba itu, kebohongan-kebohongan semacam itu bebas dilakukan oleh Jokowi, apalagi dia sedang menjadi presiden. Ya, hukum nggak berlaku sama dia, sama seperti kasus pembimbing skripsi dan akademik, dia bebas gitu. Dia seolah-olah tidak ada hukum yang menyentuh dia, yang berani menyentuh dia, gitu. Dan selalu dipuja-puji dan selalu ada alasan yang dipakai oleh relawannya lah atau apanya lah gitu, buzzernya lah segala macam. Dan selalu mereka punya pembenaran untuk Jokowi. Ya. Bukan mencari kebenaran itu. Coba kita sama-sama mendesak Kapolri untuk memeriksa itu orang-orang itu. Ya, ambil keterangannya. Mulai dari keterangan Pak Betor Suryadi, Dhani Iskandar, Prasetyo Edi Marsudi yang juga ada dalam orang-orang yang disebutkan Betor Suryadi itu. David, Anggit, Widodo. Belum lagi sekarang muncul lagi Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Kok hancur begini penegakan hukum seperti di Indonesia ini? Apakah kita akan diam? Kalau kita diam, maka ini akan terjadi lagi dan akan terjadi pada Anda dan keluarga Anda. Gitu. Kalau ternak Mulyono nggak peduli, kudis kurap aja dijilat mereka itu. Gitu. Nggak peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Peradaban hukum di Indonesia ini nggak peduli mereka. Gitu, saudara. Ya. Jadi kita yang mencintai Republik ini, kita harus berteriak. Ya. Kalau nggak dibenahi sekarang hukum ini, maka suatu saat akan menimpa Anda dan keluarga Anda sekalian. Gitu. Ya. Kita tidak perlu menjilat kurap, kudis panu. Kita harus bebas terhadap penyakit jiwa, penyakit kejiwaan, yaitu berjiwa bermental penjilat. Itulah penyakit kejiwaan yang paling akut di Indonesia ini. Ya. Banyak sekali. Ya. Makanya saya bilang, ya, fondasi argumentasi dari mereka bahwa di KPUD sudah nggak diverifikasi itu statement yang didapatkan oleh Pak Muhammad Taufik, ya, ditelepon langsung Eko Sulistyo, tidak diverifikasi, padahal katanya di sana dilakukan public expose, harusnya itu semua dokumen itu sudah milik publik, dokumen yang dipakai oleh Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo harusnya itu sudah dokumen publik karena dia sudah menjadi dokumen publik. Calon saja sudah dokumen publik. Ya, tetapi hilang. Tidak ditelusuri polisi. Kan gitu. Ya. Tidak ditelusuri polisi mana itu dokumen KPU. Mulai dari KPUD Solo, mulai dari selanjutnya KPUD DKI, KPU pada saat pencapresan. Telisik, gitu loh. 10 dokumen yang dikatakan Betor Suryadi dicetak di Pasar Pramuka, dikoordinasi oleh Dhani Iskandar. Ya, eksekutornya adalah Widodo. Periksa itu di server atau di dokumen KPU. Gitu loh. Kalau enggak, masalah ini akan berlarut-larut dan menjadi bukan hanya noda hitam sejarah Indonesia. Satu ember hitam. Bahkan satu truk noda hitam, ya, pada sejarah Republik Indonesia ini. Kok bisa itu dibiarkan loh? Itu penting. Progresif dong. Pak Prabowo Subianto perintahkan Kapolri itu untuk progresif. Kan nggak sembarangan orang ngomong seperti seorang senior PDIP dan berani menyebutkan nama-nama. Dia menginvestigasi tanpa dibayar. Sama seperti saya, tidak dibayar. Karena kecintaan kepada Republik ini. Supaya sejarah Indonesia itu benar. Tidak boleh lagi terjadi capres yang sejarahnya abu-abu, bahkan hitam. Kenapa? Kalau dia sudah jadi presiden, susah mengusutnya. Makanya harus yang bersih. Ya, Termul menuduh orang kau, ODGJ kau, ya, pantat kudisan aja kau jilat-jilatnya. We walk the talk, not only talk the talk.
Parah Leo. Termul. Ini saya hapus apa admin saya ini sedang apa ini? Sedang lagi ngopi-ngopi apa ini? Martin Riang hebat, siap-siap Jokowi di penjara katanya. Termul. We walk the talk, we walk the talk, not only talk the talk. Salam Pramuka. Biar makin panas Termul itu ya. Pramuka. Kalau saya ke Jakarta, saya akan liput itu. Di manakah pojok Pramuka itu ya? Masih ada nggak sih? Nah, muncul lagi nama ex-wakil Menteri Desa bernama Pak Iman Raharjo. Bayangkan, menurut Intel, dia mengaku sampai tahun 2002 saja kiosnya di Pasar Pramuka. Tetapi menurut pengamat intelijen, sampai 2014 atau 2012. Kok bisa pemilik kios di Pasar Pramuka jadi wakil Menteri Desa? Kalau tidak ada korelasi, junction, ya, keterkaitan dengan Jokowi. Coba pikirkan saudara. Apa bisa seseorang pemilik kios langsung dikenal presiden menjadi apa itu? Wakil Menteri Desa kalau nggak dia berkontribusi pada Jokowi. Pertanyaannya, berani nggak Polri mengupas itu, menelisik itu? Nggak berani, ya. Padahal bos kalian mengatakan, we walk the talk, not only talk the talk. Harusnya lakukan itu, gitu, ya. Kita juga sudah bosan menunggu Pak Prabowo Subianto. Kapan lah diganti Kapolri ini? Ya, sudah terlalu bosan kita. Sudah terlalu lama. Ya, terlalu lama dan tidak ada apanya. Eksekusinya. Ya. Ciri khas zaman Jokowi, CCTV rusak, data hilang, kebakaran. Ada. Satu lagi Bu, Anika Loko. CCTV disambar petir. Itulah. CCTV disambar petir. Kata Polres Jaksel, itulah kepolisian. Ternyata dirusak. Dan tim merusak CCTV itu sekarang naik pangkat dibuat Listio Sigit Prabowo. Hebat kan kepolisian ini? Kayak milik Listio itu kepolisian itu. Padahal rakyat yang membayar. Ya. Sida butar, heyang, koma heyang, out. Ya kan? Kalau nggak mau kau dengar saya, nggak usah kau kesini, mampir. Yang nggak adanya pekerjaanmu, menonton live saya. Yang pengangguran ya kau? Ya look. Kalau pengangguran buat dulu live-mu itu, ya kan? Ada nggak Termul yang menonton kau? Oke ya. Pemirsa, itulah rangkuman. Saya baca lagi rangkuman dari apa yang dikatakan Pak Betor ya. Ya, apalagi temuan baru ya. Ya. Fakta-fakta baru bermunculan ya. Dengan gemparnya bantahan dari Pak Kasmujo, ternyata bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik Jokowi. Itu sudah gempar di media sosial. Saya jalan-jalan ke desa, sudah tahu. Pak Rismon ini Pak Rismon yang merekam. Pak Kasmujo, bayangkan sampai desa saya. Desa-desa di Jawa. Gitu. Mengetahui betapa Joko Widodo omongannya tidak konsisten. Dan dibantah langsung oleh Pak Kasmujo yang dia bilang dosen pembimbing akademik. Padahal hashtagnya we walk the talk, not only talk the talk. Parah. Ya. Munculnya ini lagi ya, fakta-fakta baru diabaikan oleh polisi. Tetapi public distrust semakin tinggi. Ya, public distrust terhadap kepolisian akan semakin tinggi dan akan mencapai titik kulminasi suatu waktu. Titik puncak. Biasanya titik puncak itu akan begini ya, saudara. Ya, kurva parabolik tertutup. Ya, ada sebuah ledakan dulu baru dia turun. Gitu. Itu udah fenomena alam itu dalam matematika ya. Ya, harusnya dengan banyaknya informasi yang beredar sekarang ini polisi progresif, bukan penghasutan. Ya, apa itu penghasutan? Menghasut, yang melaporkan itu kurang waras memang. Di mana saya bukti menghasut? Makanya saya bilang, ya, makanya saya ke UGM lagi nanti. Dan kemarin juga sudah. Saya minta janji dari Profesor Wening Udasmoro, ya, Wakil Rektor UGM bidang kemahasiswaan, yang telah berjanji kepada saya untuk memberikan kopi kepada saya. Full video pertemuan 15 April
2025. Jaga statement Anda profesor, ya. Jaga komitmen Anda, itu akan saya tagih. Kalaupun Anda menolak untuk menjumpai saya akan kontenkan. Gitu loh. Supaya bisa publik menilai bagaimana pejabat-pejabat UGM menutup diri. Ya. Padahal sudah meyakini bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Untuk apa menutup diri kalau benar? Harus terbuka dong, harus bangga. Bahkan buat patungnya, jangan ditaruh patungnya Jokowi. Di UGM itu harusnya patungnya Jokowi. Kenapa? Karena dia, kalau benar perkataan UGM, dia satu-satunya alumni UGM dari 300 ribuan, atau bahkan 400 ribuan alumni UGM, dan cuma satu yang menjadi presiden. Harusnya patungnya di situ berikut dengan ijazahnya. Gitu, jangan ditaruh sana. Gitu loh. Kalau memang bukan lulusan UGM, ya patungnya di Pasar Pramuka, kan begitu. Ya, gitu aja. We walk the talk, not only talk the talk. Ini sudah meyakini, ya kan? Meyakini Jokowi. Kami meyakini Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM, bukan Universitas Pasar Pramuka ya, UGM. Seharusnya semua dokumen itu bahkan dibuat jadi museum, dimuseumkan. Progres akademik Joko Widodo mulai dari sarjana muda sampai, ya kan, soalnya saya bilang sarjana muda sesuai yang ditampilkan di Tripidum kan. Pada saat mendaftar itu sarjana muda, mendaftar awal, pendaftaran ulang juga sarjana muda. Ya jelaskan itu, di situ ada dokumen dan semua bisa jadi wisata anak SD sampai SMA. Ya, di museum itu tentang sejarah Jokowi menempuh studi mulai dari sarjana muda sampai sarjana kehutanan. Harusnya tampilkan itu, di frame semua, dibuat bingkai-bingkai, diperbesar. Gitu kalau memang Jokowi lulusan UGM. Tetapi kalau memang itu data-data itu adalah hasil reproduksi, buat-buatan, ya kan gampang membuat itu ya. Tinggal tulis tangan lagi, jadi. Kalau mereproduksi dokumen-dokumen itu gampang kali, apalagi ya berada di sisi polisi ya, gampang lah. Ya kan, Muhammad Nual Azhar aja mau ngotak-atik video CCTV Jessica pakai software gratisan, Ireshop, dikabur-kaburkan bisa kok, dan menang di pengadilan. Gampang itu, ya, kalau mau menjadi ahli di sisi kepolisian, ya. Nah itulah ya, dan di samping untuk merilis video itu, ya, saya meminta juga agar skripsi-skripsi tahun 1985 di seluruh fakultas UGM dirilis gitu loh, di ETD kan semua gitu loh, termasuk lembar pengesahan skripsinya. Dan saya akan datang untuk melihat itu skripsi-skripsi tahun 1985 bagaimana teknologinya, kan begitu. Kan karena tahun 15 April itu kan saya tanya itu, kok bisa apa itu lembar pengesahan sangat cantik seperti ini. Profesor Wening cuma senyum-senyum saja, nggak menjawab. Yang menjawab adalah orang yang mengaku alumni Fakultas Kehutanan UGM bersama Jokowi, yaitu Saminuddin Baruri. Itu ternyata lembar pengesahan skripsinya modern juga, katanya dari percetakan perdana, dan cuma ditandatangani dosen pembimbing utama, dekan dan penguji kosong. Udah gitu ya, tanda tangan dosen pembimbing utama pada skripsi Saminuddin Baruri itu cuma di tanda tangan, dan berbeda tanda tangannya Insinyur Hasanu Simon SU dengan deskripsi lain. Kan hanya ada dua kemungkinannya. Yang pertama salah satu pasti bodong. Yang kedua dua-duanya bodong gitu loh. Lembar pengesahan skripsinya bodong gitu. Ya, belum lagi skripsi-skripsi lain. Itu kan perlu. Kenapa ada orang ya dari luar UGM bisa mengakses skripsi-skripsi 1985 itu dan mengirimkan videonya pada saya. Ya, dan menuduh saya mencuri. Kan goblok dan bohong itu orang itu. Dia mengirimkan video tersebut lewat WA kepada saya. Supaya saya apa? Supaya saya diam. Gitu loh. Ini banyak yang kayak gini dikirim video itu sama saya. Dan sekarang keluar-keluar saya yang mencuri. Betapa penipunya orang itu. Ya. Tunggu suatu waktu saya laporkan Anda. Ya. Menyebarkan kebohongan. Mengatakan saya mencuri. Kau yang ngasih. WA masih ada jejaknya sama saya. Ya. Bagaimana orang itu bisa memiliki akses kepada memoto-moto dan video
skripsi tahun 1985, padahal dia bukan orang UGM, bukan staf UGM, bukan dosen UGM. Kalau dia bisa, Profesor of Emilia, kenapa saya tidak? Ya, we walk the talk, not only talk the talk. Salam Pramuka. Ya. Jokowi pernah berkata, Pak Didin Ahmadin, jika saya curang, Allah akan mengajab saya beserta para pendukung saya mati. Ih, ngeri. Makanya kalian termurtobat, nanti kalian ikut-ikutan kalian kena azab. Padahal cuma 400 peraknya kalian, ya. Makanya jangan kalian mau ikut-ikutan. Ih, ya, jangan mau ikut-ikutan kena azab nanti kalian. Jelas curang itu. Kalau nggak curang nggak mungkin itu menang itu. Apanya itu? Fufu Fafa itu. Ya, nggak mungkin. Bang, panggil grafolog uji tanda tangannya ya nanti ya di Pengadilan Negeri Surakarta kalau jadi, ya kan? Ya kan? Mudah-mudahan Pak Jokowi cepat sehat ya, supaya nanti sakitnya tidak menjadi alasan untuk tidak datang ke Pengadilan Negeri Surakarta. Karena kan sudah berjanji nih. Kan? Sudah berjanji. Katanya mau menunjukkan di pengadilan kalau dipanggil. Yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, Pak. Ya, jadi jangan alasan sakit nanti nggak datang. Jangan terbiasa lagi, stoplah. Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Nanti tertabrak. Ya, kadang-kadang kita kaget kalau orang kan sen kanan ternyata dia belok kiri. Nah, bisa terjadi kecelakaan. Gitu.